Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Agung Yulianto, dalam mata kuliah pemasaran hotel pertemuan ketiga. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi tentang lini produk dan bauran produk hotel. Berikut ini kita mulai dari pengertian produk. Ya, sebelum kita masuk pada lini produknya sendiri, perlu kita ketahui dulu apa itu yang disebut dengan produk. Produk menurut Philip Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Sementara produk hotel sendiri adalah semua bentuk pelayanan yang dapat dinikmati tamu hotel semenjak dia datang atau masuk hotel, selama tinggal di hotel hingga pulang keluar dari hotel. Dalam hal ini, pada produk hotel terdapat unsur layanan, di mana definisi layanan telah saya sampaikan sebelumnya pada pertemuan kedua. Saya kembali ulang untuk definisinya. Layanan merupakan suatu tindakan atau perlakuan yang memberikan manfaat kepada pihak lain dalam bentuk tamu dalam bentuk yang tidak nyata. Selanjutnya, produk sendiri sebenarnya memiliki beberapa tingkatan yang dapat saya sampaikan. Ya, ini adalah tingkatan produk menurut Philip Kotler. Yang pertama ada core product atau produk intinya, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian ada basic product atau produk dasar, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Kemudian di atasnya ada expected product atau serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli. Kemudian di atasnya lagi ada augmented product, yaitu suatu hal yang dapat membedakan produk dari perusahaan dengan produk lain, khususnya produk pesaing. Dan yang terakhir adalah potensial produk. Ini adalah semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dapat dialami suatu produk pada masa yang akan datang. Sementara itu, tingkatan produk hotel dapat saya sampaikan sebagai berikut. Tingkatan produk hotel dapat dibagi ke dalam 4 level, masih menurut Philip Kotler. Yang pertama adalah core product atau produk intinya, yaitu produk yang sebenarnya dibeli oleh konsumen. Dalam hal ini adalah room atau kamar. Untuk apa? Untuk istirahat atau tidur. Yang kedua adalah facilitating product, yaitu pelayanan, servis atau barang yang disediakan bagi tamu supaya dapat menggunakan produk intinya. Contohnya adalah mungkin di kamar ada telepon dan lain sebagainya. Kemudian ada front office yang melayani check-in dan check-out, valet service, bar dan restoran, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah supporting product, yaitu produk ekstra yang ditambahkan untuk memberi nilai lebih pada produk inti, di mana fungsinya adalah sebagai alat untuk memenangkan persaingan. Contohnya bisa berupa kebersihan lingkungan kamar khususnya, kemudian adanya jaringan telepon, listrik maupun air. Kemudian yang keempat ada augmented product. Produk ini dapat berupa aksesibilitas atau semua kemudahan bagi tamu untuk datang berkunjung kepada suatu hotel. Kemudian juga atmosfer atau suasana dan lingkungan fisik suatu hotel yang dapat dinikmati dengan perasaan, penglihatan, dan panca indera lainnya secara spesifik. Kemudian yang kelima adalah potensial produk, adalah pengembangan produk yang dapat berupa misalnya akses internet nirkabel atau wifi dan mungkin penggunaan kredit card dan seterusnya. Setelah kita ketahui beberapa level atau tingkatan produk hotel, kita masuk pada lini produknya. Lini produk merupakan suatu kelompok produk atau grup produk yang fungsi dan penggunaannya sama atau bersamaan pemakainya. Lini produk hotel dapat berupa yang pertama lini produk kamar, kemudian makanan dan minuman, yang ketiga adalah fasilitas. Untuk memudahkan pemahaman tentang lini produk, dapat saya contohkan dalam hal ini. Apabila itu adalah sebuah produk misalnya hotel, maka lini produknya dapat berupa selain hotel ada penginapan, ada villa,
kemudian ada homestay, kemudian ada losmen, dan seterusnya. Kalau misalnya musik, ya ada keroncong, ada pop, dangdut, campur sari, kemudian ada jazz, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan lini produk. Dan berikutnya adalah lini produk khusus industri perhotelan yang mungkin dapat menjadi bahan diskusi bagi teman-teman mahasiswa. Lini produk perhotelan dapat berupa 1. Accommodation product line. Lini produk akomodasi tadi sudah sempat saya contohkan, ada hotel, ada motel, ada losmen, ada homestay, ada penginapan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada lini produk untuk catering. Kalau kita lihat objeknya mungkin dapat berupa misalnya untuk catering masakan Padang, ada masakan Sunda, ada masakan Jawa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada lini produk untuk makanan dan minuman. Dalam hal ini bisa berupa bar, ada kafe, ada restoran, mungkin ada juga kalau misalnya sampai pada warteg, warung Tegal, dan mungkin juga ada yang sampai pada yang paling dasar yaitu angkringan misalnya. Kemudian ada bisnis service product line atau lini produk bisnis jasa, semisal layanan antar, misalnya ada Tiki, ada JNE, ada POS, dan seterusnya. Kemudian ada personal service product line atau lini produk layanan pribadi, misalnya sopir, satpam, bodyguard, kalau zaman dahulu bisa disebut dengan centeng. Kemudian selanjutnya ada leisure product line atau lini produk kesenangan, misalnya bisa berupa spa, massage, pedicure. Kemudian ada sport facilities product line atau lini produk fasilitas olahraga, gym, fitness center, kemudian ada arena golf, tenis, dan seterusnya. Kemudian ada pleasure product line atau lini produk kesenangan, dapat berupa arena bermain, taman, atau mungkin game center. Kemudian ada lini produk cenderamata atau signature product line atau souvenir, ya, bisa misalnya berupa produk, ya bisa berupa misalnya dalam bentuk batik Pekalongan, batik Jogja, batik Kulon Progo, batik Geblek Renteng itu, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui berbagai macam bentuk lini produk hotel, selanjutnya kita akan belajar tentang variasi atau bauran produknya. Berikut ini informasi pengertian tentang bauran produk. Banyak definisi yang disampaikan oleh para ahli. Saya mengambil 2 definisi. Antara lain, yang pertama, bauran produk adalah kombinasi dari berbagai jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan memenuhi kebutuhan bagi konsumen. Pendapat lain mengungkapkan bahwa bauran produk atau variasi produk adalah satu set unit produk yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, dan konsistensi dalam suatu jajaran lini produk perusahaan yang ditawarkan penjual kepada pembeli untuk memenuhi kebutuhan bagi pembeli dan mendapatkan keuntungan bagi penjualnya. Setelah kita ketahui apa yang dimaksud dengan bauran produk, selanjutnya kita akan masuk pada apa saja yang termasuk dalam kelompok bauran produk hotel. Namun kita mulai dulu dari definisi dari bauran produk hotel. Menurut beberapa ahli, bauran produk hotel dapat didefinisikan yang pertama adalah sebagai kombinasi berbagai jenis layanan atau servis hotel yang ditawarkan kepada tamu untuk mendapatkan keuntungan bagi hotel dan untuk memenuhi kebutuhan bagi tamu hotel. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa bauran produk hotel adalah variasi produk servis atau segala bentuk layanan yang disediakan atau dijual oleh hotel dan sesuai dengan need, kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi atau harapan pelanggan. Kemudian bauran produk hotel dapat dicontohkan berdasarkan pengelompokan jenis pelanggan, yaitu yang pertama untuk pelanggan corporate business atau kelompok perusahaan, itu biasanya produk yang dibutuhkan itu berupa
business center, park, dan coffee shop. Kemudian ada MICE participant. Peserta kegiatan MICE itu biasanya yang dibutuhkan adalah bangket, ada meeting room, dan interpreter atau penerjemah. Kemudian ada domestic turis lokal, itu biasanya yang dibutuhkan produk mix-nya adalah Indonesian food, masakan Indonesia, kemudian fasilitas rekreasi. Selanjutnya untuk turis internasional atau turis asing, bauran produk yang dibutuhkan biasanya adalah masakan Eropa dan pertunjukan budaya. Kemudian grup turis kelompok, biasanya yang dibutuhkan bauran produknya adalah tempat untuk transfer, makanan dalam bentuk box atau kotak, makanan kotak, kemudian ada juga pertunjukan budaya. Kemudian untuk leisure turis atau turis yang datang untuk kesenangan, bersenang-senang, biasanya yang dibutuhkan adalah fasilitas untuk hiburan, kemudian shopping center atau istilahnya untuk tempat belanja. Selanjutnya adalah weekend turis atau turis akhir pekan. Barang produk yang dibutuhkan biasanya adalah arena bermain atau taman bermain, kemudian juga ada fasilitas olahraga. Yang terakhir adalah bentuk layanan lainnya. Barang produknya biasanya berupa penyewaan mobil limusin, kemudian ada taksi, dan arcade itu game center atau fasilitas permainan game. Demikian ringkasan materi pertemuan ketiga ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya materi lengkap dapat Anda download di ruang mahasiswa laman www.bsi.ac.id. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.